Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha kelas 5 Ibnu Majah, bagaimana? Masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Lebih semangat. Lebih semangat. Allahu Akbar. Terima kasih yang tetap bersemangat. Baik, nah hari ini kita lanjut ya belajar tematik. Kalau tadi IPA, kita sekarang mau belajar bahasa Indonesia, masih di tema 6 subtema 3. Nah, hari ini kita akan belajar masih tentang teks eksplanasi. Iya, yang punya buku kitabnya boleh disimak halaman 57. Baik, nak, kita akan belajar tentang menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media KD-nya 3.3. Nah, yang gue harapkan setelah ini anak dan soleha bisa memahami ya apa yang ibu sampaikan. Oke, sekarang silahkan disimak materi selanjutnya. Baik, nah, jadi siapa yang masih ingat tentang teks eksplanasi? Ya, bisa disimak ya, nak, ya, yang dulu kalian pernah membaca, mudah-mudahan masih ingat. Oke, ibu ingatkan kembali bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, misalnya seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, sumber informasi dapat berasal dari media cetak seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin, atau media elektronik seperti buku elektronik. Ingat ya, kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Nah, jadi ini menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi media ya, nak, ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kata kuncinya terlebih dahulu, yang bisa kalian lihat jika ada contoh di halaman 57 yang ada bukunya, boleh disimak ya. Selanjutnya, menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Oke, yang pertama, selain membaca dan dengan cermat, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat pertanyaan, ya. Kemudian yang kedua, kamu dapat membuat pertanyaan pada masing-masing paragraf dengan menggunakan kata tanya. Setelah itu, baru dijawab pertanyaan yang telah dibuat berdasarkan isi teksnya. Nah, jadi kalian harus cermat dulu, nak, membaca teksnya. Ya, selanjutnya, anak soleh dan soleha boleh melihat contoh berikut ya, nak, ya. Panas matahari merupakan salah satu contoh kalor yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Panas matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dalam kehidupan. Pemanfaatan panas matahari dapat membantu mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil dengan menggunakan panel surya. Panel surya merupakan lempengan besi atau bahan lain yang mengkilat. Panel surya dijadikan sarana untuk menangkap panas matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Ini dari contoh sebuah teks, ya, nak, ya. Nah, selanjutnya kalian bisa nih mengerjakan sendiri atau berlatih, ya. Di sini ada contoh pertanyaan dan jawaban sesuai dari teks yang tadi sudah ibu bacakan. Yang pertama ada kata tanya apa. Nah, bisa kita buat ya, nak, ya. Apa sumber kalor yang dimanfaatkan? Apa tadi jawabnya? Iya, panas matahari. Kemudian contoh pertanyaan yang kedua dengan kata tanya Bagaimana cara panel surya menghasilkan listrik? Jawabannya, lempengan besi yang mengkilat menangkap panas matahari, kemudian mengubahnya menjadi listrik. Nah, itu contoh
pertanyaan dan jawaban yang bisa kita buat. Nah, informasi penting. Panas matahari dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan panel surya yang menyerap panas matahari tersebut, menggunakan lempengan besi untuk diubah menjadi listrik. Nah, ini informasi penting yang dapat kita ambil dari teks yang ada di contoh sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara meringkas teks eksplanasi. Tapi sebelumnya diingat dulu bahwasanya meringkas itu intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf ya. Jadi intisarinya dari tiap paragraf itu. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat ringkasan berikut. Nah, ini penting sekali yang harus kalian perhatikan langkah-langkahnya ya nak ya. Selanjutnya, anak soleh dan soleha bisa menyimak materi di halaman 65. Ini ada langkah-langkah dalam membuat ringkasan berikut ya. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Yang ketiga, tuliskan pokok pikiran yang kamu temukan menggunakan bahasamu sendiri. Tapi gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu dan tentunya mudah dipahami. Kemudian yang kelima, periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan kaidah Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu tadi langkah-langkahnya dalam membuat ringkasan informasi ya. Selanjutnya, menulis kembali informasi dari teks eksplanasi bagian pertama. Bisa disimak halaman 70 ya nak ya. Untuk dapat menuliskan kembali informasi teks, kamu perlu membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama dan cermat. Yang ketiga, identifikasi pokok pikiran yang terkandung dalam tiap-tiap paragraf. Yang keempat, tuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri sesuai kaidah penulisan yang benar. Dan yang kelima, yang terakhir, gabungkan penulisan pokok pikiran tersebut menjadi paragraf baru. Itu langkah-langkahnya dalam menulis kembali teks informasi ya. Selanjutnya, menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi bagian kedua ya nak ya, halaman 73. Informasi yang disampaikan dapat ditulis dalam bentuk ringkasan ataupun bentuk cerita. Itu kalian tadi sudah paham ya nak ya tentang langkah-langkah menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Nah, selanjutnya di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga nih dalam langkah-langkah menuliskan kembali informasi teks. Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks dulu. Step satunya. Kemudian step 2, tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Yang ketiga, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu. Kemudian step yang terakhir atau yang keempat, perhatikan keruntutan informasi yang kamu peroleh. Nah, ini langkah-langkahnya dalam menuliskan kembali informasi teks yang sudah ada contohnya. Enak ya, kemudian selanjutnya, membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, kamu dapat meringkas teks eksplanasi dengan membuat peta pikiran. Tapi diingat, ada hal-hal juga nih yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama,
membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, mudah sekali, yaitu tinggal menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks tersebut. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya nak ya materi pada hari ini. Apabila ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Apabila dari awal hingga akhir Ibu terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.